Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang fenomena alam mengenai pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ferry Megaharasi. Saya Kalista Gisela Gita Frena. Saya Janati Najin Balkis, absen 18. Nama saya Muhammad Tanfur Yudi, dari kelas 11. Saya Zaina Gida Amalana Putri, absen 36. Nah, agar teman-teman lebih mudah untuk memahami, kami akan bagi video ini menjadi beberapa bagian. Pertama, kami akan berikan penjelasan umum, lalu kita akan berikan dampak-dampak dari pemanasan global, setelah itu solusi-solusinya, dan berikutnya ada contoh fenomena akibat pemanasan global. Terakhir tentunya kita akan beri kesimpulan. Teman-teman pernah kepikiran nggak sih? Umumnya, kalau kita merasa panas, pasti kita akan masuk dalam rumah atau nyalain AC biar suhu terasa dingin. Nah, perbuatan ini sebenarnya meningkatkan pemanasan global. Kok bisa? Sini saya jelasin. Jadi, pemanasan global terjadi karena emisi gas rumah kaca yang menyelubungi bumi. Panas matahari yang seharusnya dipantulkan malah stuck di dalam bumi. Dia nggak bisa kemana-mana sehingga bumi terasa lebih panas. Gas yang dihasilkan oleh AC salah satunya yaitu CFC atau chlorofluorokarbon. Gas ini bisa bergesekan dengan lapisan ozon dan membuat lapisan ozon kita menipis. Nah, itu sebabnya CFC ini bisa mempengaruhi pemanasan global. Ada juga faktor lain yang meningkatkan pemanasan global loh, seperti polusi udara yang memperangkap panas di bumi, atau pembakaran minyak bumi dan batu bara. Ianya bisa meningkatkan efek gas rumah kaca. Dan terakhir, ada gas metana dari peternakan yang bisa mengurangi kadar oksidan di atmosfer kita. Nah, terus apa sih dampak pemanasan global? Ada nggak sih solusinya? Kalau hal ini, biar teman saya yang jelasin. Teman-teman tahu nggak? Karena menipisnya lapisan ozon akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global sangat berbahaya bagi kehidupan. Contohnya yaitu, yang pertama, terjadinya berbagai fenomena seperti kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Yang kedua, meningkatnya tinggi permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya gunung-gunung es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub bumi mencair. Mencairnya es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Dan yang ketiga, terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Nah, untuk dampak selanjutnya, teman-teman bisa mendengarkan penjelasan dari teman saya. Dan kali ini kita akan langsung saja ke nomor 4, krisis air bersih. Pemanasan global menyebabkan air di dalam tanah mengalami penguapan. Dan selain itu, sumber-sumber air menjadi tercemar dan hal tersebut tidak akan bisa dihindari. Berikutnya, nomor 5 adalah peningkatan suhu air di laut. Pemanasan global membuat suhu air di laut meningkat, sehingga berikutnya adalah nomor 6, rusaknya terumbu karang. Rusaknya terumbu karang disebabkan oleh pemanasan global yang membuat terumbu karang dan makhluk hidup lainnya tidak dapat bertahan karena suhu yang meningkat secara terus-menerus dari pemanasan global. Nah, setelah dengar penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, kalian pasti penasaran, apa sih contoh dari fenomena akibat pemanasan global di dunia? Ya kan? Nah, jangan khawatir. Nih, aku kasih contohnya ya. Yang pertama, pengemudi motor melintasi banjir dengan latar belakang kawasan pertokoan oleh-oleh yang tutup di Tanggulangin, Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Yang kedua, anak-anak Masai berlari melewati seekor zebra yang menurut warga setempat mati karena kekeringan saat mereka mengembalakan ternak mereka di desa Ilanggeruani dekat Danau Magadi di Kenya.
pada hari Rabu 9 November 2022 karena sebagian wilayah Kenya telah mengalami 4 musim berturut-turut dalam 2 tahun terakhir. Penelitian terbaru menemukan bahwa pemanasan global menyebabkan perubahan pola osilasi suhu air laut di Samudra Hindia. Fenomena ini menyebabkan perubahan pola hujan, yaitu situasi lebih kering di Afrika Timur dan lebih basah di Indonesia. Para peneliti membandingkan 10.000 tahun kondisi iklim masa lalu yang direkonstruksi dari kumpulan catatan geologi dan kemudian dijadikan dasar pemodelan. Temuan menunjukkan sekitar 15.000 hingga 18.000 tahun yang lalu sebagai akibat dari pencairan air tawar dari gletser besar yang pernah menutupi sebagian besar Amerika Utara yang mengalir ke Atlantik Utara. Arus laut yang membuat Samudra Atlantik tetap hangat melemah. Melemahnya sistem tersebut pada akhirnya mengarah pada perubahan arus laut bolak-balik di Samudra Hindia. Mereka mengatakan, temuan itu dapat membantu para ilmuwan tidak hanya lebih memahami mekanisme di balik dipol timur barat di Samudra Hindia, tetapi juga dapat membantu menghasilkan perakiraan kekeringan dan banjir yang lebih sesuai dengan perubahan iklim di wilayah tersebut. Nah, menurut Russell, temuan ini menjadi dasar mekanistik untuk memahami mengapa beberapa perubahan jangka panjang dalam pola curah hujan di 2 wilayah telah berubah sepanjang waktu. Nah, ngomong-ngomong tentang pola hujan, dengan temuan ini, para peneliti mengarakterisasi adanya dipol timur barat di mana air di sisi barat yang berbatasan dengan negara-negara Afrika Timur modern seperti Kenya, Ethiopia, dan Somalia lebih dingin daripada air di sisi timur menuju Indonesia. Mereka melihat bahwa kondisi air dipol yang lebih hangat membawa curah hujan yang lebih besar ke Indonesia, sedangkan air yang lebih dingin membawa cuaca jauh lebih kering ke Afrika Timur. Temuan ini sesuai dengan apa yang sering terlihat dalam peristiwa dipol Samudra Hindia baru-baru ini. Pada bulan Oktober 2020, misalnya, hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah longsor di Pulau Jawa dan Sulawesi di Indonesia, menyebabkan 4 orang tewas serta berdampak pada lebih dari 30.000 orang. Sebaliknya, pada bulan yang sama, Ethiopia, Kenya, dan Somalia mengalami kekeringan hebat mulai tahun 2020 yang mengancam akan menyebabkan kelaparan. Perubahan yang diamati penulis 17.000 tahun lalu bahkan lebih ekstrim, termasuk pengeringan menyeluruh Danau Victoria, salah satu danau terbesar di bumi. Nah, dipol Samudra Hindia atau Indian Ocean Dipole atau IOD selama ini didefinisikan sebagai perbedaan suhu permukaan laut di antara 2 wilayah, yaitu di Laut Arab atau Samudra Hindia bagian barat dan Samudra Hindia bagian timur di selatan Indonesia. Fenomena IOD ini sebelumnya merupakan suatu osiliasi suhu air permukaan laut yang tak teratur yang menyebabkan wilayah barat Samudra Hindia lebih hangat di fase positifnya dan lebih dingin di fase negatifnya dibandingkan wilayah timur Samudra Hindia. Perubahan pola cuaca ini yang disebabkan oleh perubahan dipol Samudra Hindia bakal mempengaruhi kehidupan masyarakat dan pertanian di wilayah Afrika hingga Indonesia. Nah, dipol Samudra Hindia atau Indian Ocean Dipole atau IOD selama ini didefinisikan sebagai perbedaan suhu permukaan laut di antara 2 wilayah, yaitu di Laut Arab atau Samudra Hindia bagian barat dan Samudra Hindia bagian timur di selatan Indonesia. Fenomena IOD ini sebelumnya merupakan suatu osiliasi suhu air permukaan laut yang tak teratur yang menyebabkan wilayah barat Samudra Hindia lebih hangat di fase positifnya dan lebih dingin di fase negatifnya dibandingkan wilayah timur Samudra Hindia. Perubahan pola cuaca ini yang disebabkan oleh perubahan dipol Samudra Hindia bakal mempengaruhi kehidupan masyarakat dan pertanian di wilayah Afrika hingga Indonesia. Setiap orang dapat membantu mengatasi perubahan iklim, dari cara kita bepergian, penggunaan listrik, hingga makanan yang kita konsumsi, kita bisa membuat perbedaan. Mulailah dengan 6 tindakan ini untuk membantu mengatasi krisis iklim. 1. Hemat energi di rumah. Gunakan lebih sedikit energi dengan meminimalkan kebutuhan memanaskan dan mendinginkan suhu. Yang kedua, jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Berjalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor akan mengurangi gas emisi rumah kaca sekaligus meningkatkan kesehatan atau kebugaran tubuh Anda. Yang ketiga,
Kurangi, gunakan kembali, perbaiki, daur ulang. Untuk melindungi iklim, beli lebih sedikit barang, belanja barang bekas, perbaiki apa yang Anda bisa, dan daur ulang. Yang keempat, matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai, seperti kipas, lampu, AC, TV, dan lainnya. Yang kelima, menanam pohon atau reboisasi. Ayo mulai tanam pohon di halaman rumah. Dengan menanam pohon, juga dapat mengurangi resiko terjadinya banjir yang merupakan salah satu dampak dari pemanasan global ini sendiri. Yang keenam, menjaga alam dan lingkungan. Ajarkan sebanyak mungkin orang untuk menghormati serta turut menjaga alam dan lingkungan. Luangkan waktu untuk memberi informasi atau terlibat. Nah, gimana? Teman-teman paham kan? Jadi dapat disimpulkan bahwa pemanasan global merupakan ciptaan manusia itu sendiri, dan kita juga akan menerima hasilnya. Karena itu, marilah bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Karena siapapun yang menanam, pasti akan menuai hasilnya. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.